tak bisa membahasnya di dalam rapat ini. Nanti silakan Ibu ya. Baik, ini yang kedua, silakan Pak Asril Naskah, Ketua Umum Himpunan Masyarakat Tani Nusantara Merah Putih. Lai urang awak alo. Nah, lai kira-kira kamaranya kok. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tidak memperpanjang waktu, singkat, padat dan tepat, di Himpunan Masyarakat Tani Nusantara Merah Putih mempunyai dua visi. Yang pertama, bagaimana kepastian lahan para petani. Kemudian yang kedua, pemberdayaan petani. Terkait dengan diskusi kita hari ini, saya tidak mencoba untuk menyimpulkan, tetapi pengalaman yang kita temukan di seluruh Indonesia, bukan hanya Sumatera Barat, terhadap bagaimana penyelesaian tanah-tanah ulayat yang dizolimi oleh pihak-pihak ketiga. Yang pertama, masalah tanah ulayat yang kita temukan asal-usulnya adalah sengketa batas wilayah. Yang kedua disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat adat. Kemudian yang ketiga, konflik dengan pihak eksternal. Selanjutnya yang keempat, ketidakjelasan status hukum. Tidak bersertifikat berarti tidak jelas status hukum. Itu mungkin logika yang paling pendek. Kemudian kurangnya peraturan perundang-undangan. Sekarang peraturan perundang-undangan sudah clear and clean dan bisa dilaksanakan. Selanjutnya pergeseran norma adat. Yang terakhir itu penyelesaian sengketa penyelesaian sengketa yang sangat kompleks. Itu poin A. Yang kedua, penyebab masalah tanah ulayat pada umumnya disebabkan oleh faktor internal. Kemudian yang kedua, faktor eksternal. Kemudian yang ketiga, kurangnya pemahaman terhadap hukum. Selanjutnya tentunya kepentingan ekonomi. Dan yang terakhir, upaya penyelesaian dari sengketa persoalan tanah ulayat, penyelesaian sengketa adat, kemudian dengan mediasi, upaya hukum, penyusunan peraturan daerah, peningkatan kesadaran, pendaftaran tanah ulayat. Oleh karena itu, dari 3 poin tadi, A, B, dan C yang kita temukan di Himpunan Masyarakat Tani Nusantara Merah Putih yang berhubungan dengan masyarakat tani yang melaporkan dan membantu menyampaikan aspirasinya kepada kita bahwa mereka dizalimi terhadap tanah mereka, ada tanah ulayat, ada tanah adat, dan ada tanah kaum yang digunakan oleh pihak ketiga, yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga, yang diambil oleh pihak ketiga. Jadi semuanya sebenarnya pada hari ini 3 poin tadi bisa untuk menyelesaikan persoalan tanah-tanah ulayat yang ada. Kemudian kita sangat mendukung sekali tanah ulayat, tanah adat atau tanah kaum harus disertifikasi. Karena sertifikasi adalah bukti pengakuan pengesahan dari negara terhadap kepemilikan. Apakah kepemilikan perorangan atau komunal seperti yang dijelaskan oleh Pak Datuk Fauzi Bahar tadi. Kemudian yang terakhir, yang kedua adalah saya mencoba di Bang Basil Jabar tadi bagaimana memproduktifkan tanah yang tidak produktif. Himpunan Masyarakat Tani Nusantara Merah Putih di Dewan Pimpinan Pusat, kita siap berkolaborasi dengan para pemilik tanah ulayat, pemilik tanah kaum, pemilik tanah adat untuk bersama-sama bagaimana memproduktifkan menjadi lahan pertanian. Seiring dengan cita Presiden Prabowo Subianto hari ini, bagaimana mewujudkan ketahanan pangan, kemudian menuju Indonesia Emas. Kita tidak membuka lahan baru, tapi kita bagaimana memanfaatkan lahan-lahan yang tidak produktif, yang katanya tadi bersengketa, kemudian tidak bisa ditanami dan segala macamnya, kita produktifkan secara bersama-sama untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara kita. Oleh karena itu, pada Bapak Ibu semuanya di Provinsi Sumatera Barat, mari kita sama-sama mengurangi pertempuran, mengurangi bercakap masalah tanah. Ayo kita pinggirkan masalah tanah yang tidak clear, tidak clean, atau butuh waktu lama. Kita ambil manfaatnya dengan bersama-sama bekerja sama memanfaatkannya menjadi lahan pertanian yang produktif. Mungkin itu saja. Mohon maaf pada kesempatan ini bila ada yang tidak pada tempatnya. Profesor Kurnia mungkin ke depan kita akan ketemu untuk komunikasi juga. Kemudian Profesor Samadanis, Dr. Wendra, kemudian Pak Datuk Fauzi Bahar sebagai Ketua LKAM
Sumbar, kemudian Pak Musfardi, mantan Kanwil ATR BPN Sumbar dulu. Kalau masih ingat kita pernah ketemu di BPN Kota Padang. Saya yakin itu pada waktu itu Pak Fauzi Bahar menjadi lurahnya Kota Padang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Adinda Asril Naskah.